Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'alal Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wan nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Pertama dan utama saya mendoakan baik yang online maupun yang offline, semoga kita tidak terlihat auranya aura kasihan, tapi selalu aura kasih. Di buku saya yang paling baru, persis Maret 2020, saya tulis buku yang 11 berjudul Unconditional Happiness, bahagia tanpa syarat. Karena rata-rata orang bahagia itu bersyarat. Coba saya uangnya banyak, saya seneng. Uangnya nggak banyak, jadi nggak bahagia. Coba anak saya lulus masuk ke IC, saya bahagia. Pas nggak masuk bagaimana? Nggak bahagia. Coba saya usahanya lancar, pas COVID drop, nggak bahagia. Padahal bahagia itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca, bertafakur, bertadabbur dalam Al-Quran, Nabi Allah Adam alaihissalam pertama kali ada dalam posisi bahagia. Disebut di buku saya yang lain, Awareness of Ramadan, namanya adalah paradiso, paradise. Jadi paradiso ini karena orang barat susah mengucapkan Al-Firdaus, Pak Dr. Imam, sehingga mereka jadi paradise. Jadi paradise itu dari Al-Firdaus, surga Firdaus. Maka di dekat rumah saya di Serpong ada perumahan namanya Serpong City Paradise. Berarti maksudnya surga di Serpong ya. Dibuat taman, dibuat kolam renang biar kayak surga. Tapi Nabi Adam alaihissalam ini dia mengalami inferno, mengalami penyesalan ketika manusia yang paling diedifikasi, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah tapi melanggar. Jadi kayak ada ayah yang selalu mengedifikasi anaknya, tiba-tiba anak ini malah kurang ajar gitu. Maka Allah usir dari surga. Nabi Adam mengalami penderitaan namanya inferno, penyesalan yang tidak betul-betul nyesal. Bahkan Nabi Adam alaihissalam berdoa sepanjang tahun, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dan gak diterima-terima ampunan itu. Tapi kemudian Nabi Adam memasuki fase yang namanya purgatorio, tazkiyatun nafas, tazkiyatul fikr. Yaitu Nabi Adam diberikan kesempatan untuk kemudian mensucikan kembali jiwanya ketika datang ke daerah Mekah melihat kata-kata Ahmad. Dan Nabi Adam kemudian menyebutkan nama tersebut dan Allah mengampuni segala dosa Nabi Adam dan dipertemukanlah dengan kekasihnya bernama Hawa, sehingga ada momentum yang namanya gunung cinta yang disebut dengan Jabal Rahmah. Maka kalau kita ke sana, kalau teman-teman sebelum Covid ke sana, kadang-kadang juga sebelum dibersihkan ada orang Indonesia membuat momentum kayak Adam dan Hawa, betul ya? Di batu dia tulis nama seseorang, orang Indonesia, betul ya? Ada gambar love, ada gambar nama dia. Momentum itu kemudian menjadi pengingat kepada kita bahwa bisa jadi hari ini manusia itu awalnya bahagia, paradise. Tapi kemudian karena kita lemah, kita jatuh dalam penderitaan. Dan beberapa bulan lagi, beberapa hari lagi, kita akan nisfu. Kita akan masuki bulan yang disebut sebagai purgatorio, bulan tazkiyatun nafas, bulan pensucian jiwa yang namanya Ramadan. Dan Ramadan itulah yang kemudian dianalisa buku saya yang lain disebut sebagai muscle memory ya. Jadi buat adik-adik saya,
kalian seusia anak saya punya anak kembar identik, sekarang kelas 3 sanawiyah di pondok pesantren. Kadang-kadang pengen jenguk gitu imam, tapi dilarang nengok. Bahasa Indianya hanya merbesmili, betul ya? Hanya nangis pengen ketemu. Anak kembarnya hanya beda 2 menit. Hanya beda 2 menit. Jadi satu kelas, kadang-kadang guru juga sering salah panggil. Kadang-kadang saya juga sering salah panggil. Saya sudah peluk kakak, ternyata adik, ayah gitu ya. Kalau pakai jilbab betul-betul persis. Mirip sekali. Dan saya sampaikan juga ya kepada anak saya bahwa, nah, kalau pengen menjadi siswa yang di atas rata-rata, kamu jangan hanya mengandalkan namanya brain memory, memori otak besar. Karena brain memory itu seperti jalan raya di Sudirman yang awalnya luas, tapi karena banyaknya mobil lama-lama sempit. Coba di Sudirman, luas tapi lama-lama sempit nggak? Sempit. Jadi nggak hanya mengandalkan itu, nah, yang kamu mulai andalkan adalah muscle memory, memori otot yang dilatih terus menerus, latihan, repeating terus sampai nggak pernah bosan. Maka di buku saya yang lain saya tulis judul buku namanya 21 Days to be Transhuman, 21 hari bagaimana melatih memori otot. Hampir dipastikan yang berhasil rata-rata bukan karena semata-mata dia pintar, tapi karena dia tekun. Maka ketekunan terkadang mengalahkan kepintaran. Amin ya. Dan juga anak-anaknya juga ya, anak-anak yang hebat insya Allah. Amin Allahumma amin ya. Saya adik-adik, ibu-ibu, waktu masih jadi marbot di Masjid UIN, salah satu kebiasaan saya dengan mahasiswa lain berbeda. Kalau mahasiswa lain Sabtu Minggu aktifnya di organisasi, saya tetap ngepel dan nyapu dan jaga sepatu. Tapi kalau Sabtu nanti Pak Imam boleh cross check ke guru saya kalau ke Istiqlal, Prof. Nazarudin Umar, mantan Wakil Menteri Agama ya. Pak Nazar, saya pamit Pak. Dia manggil saya Nako. Kemana Nako? Ke pondok ke Gramedia Bintaro Pak. Ngapain? Ikut bedah buku Pak. Kemudian saya ke Gramedia Bintaro ikut bedah buku. Ternyata yang dicari bukan buku tentang saya, yang saya cari, tapi judulnya adalah kuliner ala Ibu Broto gitu ya. Wah, otak langsung bilang cabut aja, ngapain buku ini nggak penting, nggak penting kata dia. Otak saya ngasih solusi keluar aja pulang. Tapi kemudian langsung saya seperti tadi tepuk-tepuk ya, nggak boleh, saya beli aja deh. Saya ada uang 50.000, saya beli bukunya. Kemudian selesai talkshow saya di belakang karena masih malu. Kemudian ibu tolong doakan bu. Siapa namanya dek? Nako bu. Kok kayak kaca dek? Ya bu, Nanang Kosim gitu. Apa doanya dek? Sukses bu. Oke. Apalagi dek? Kaya bu. Oh kaya, kenapa kaya? Bapak saya tukang beca bu. Oh ya. Dia mulai agak oh iya. Ibu tulis ya kaya. Apalagi dek? Bahagia. Saya naik angkot dari Bintaro ke Ciputat tuh saya baca sukses, kaya, bahagia. Al-Fatihah ya Allah. Dan karena pengen banget, maka hakul yakin. Pengen banget dapetin sukses, kaya dan bahagia, saya hakul yakin. Bukan ilmu yakin, bukan ainul yakin, tapi hakul yakin. Maka Quran juga menyebutnya wa innahu la hakul yakin. Ada ilmal yakin, ainul yakin, tapi hakul yakin. Bahwa Quran itu adalah hakul yakin, sebenar-benarnya keyakinan. Ketika membaca kalimat sukses, kaya dan bahagia, hakul yakin ya Allah, orang tua boleh susah, orang tua boleh miskin, orang tua boleh dihina oleh keluarganya, tapi saya sebagai anak laki yang pertama ingin merubah nasib orang tua saya. Dan akhirnya nasib pun berubah teman-teman hebat. Sekarang rata-rata ya hampir sekarang ini online saya nanti siang sudah angkatan 92. Saya selalu menyempatkan memberikan doa yang sama Pak Dokter. Sukses, kaya dan bahagia. Semoga 3 kata ini mentransfer kepada orang-orang tersebar di seluruh Indonesia. Suksesnya iya, bahagianya iya, kayaknya juga iya. Akhirnya insya Allah di atas rata-rata. Nah doa-doa yang tulus ini menjadi salah satu rahasia yang sangat penting untuk adik-adik. Dan guru-guru kita ini
ya, karena dia punya istiqomah di satu bidang, ngomong satu kata aja itu bisa barakahnya betul-betul dahsyat. Maka ya itu yang dicari juga adalah keberkahan, sehingga nantinya pada kemudian hari tidak semata-mata karena kita pintar, kadang-kadang karena beruntung saja. Adik-adik hebat diseleksi jadi direktur BUMN, Anda yang beruntung bisa menang juga, tidak hanya karena pintar. Nah, beruntung itulah yang disebut dengan berkah tadi. Dan jangan lupa seperti anak muda sekarang, jangan lupa like, subscribe ya YouTube-nya Nakoy, Nakoy. Terima kasih teman-teman, dan kita sepakat hanya punya berapa alasan? Berapa alasan? Yaitu apa? Sukses untuk anak-anak, adik-adik semua ya, jadilah bintang di atas rata-rata. Thank you ibu-ibu, semangat semua. Pak Dr. Imam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih adik-adik semua. Siapa diriku, kemana langkahku? Ku sadari hidup dan matiku hanyalah untukmu. Ampuni